ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل على نبينا الكرام حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, bahkan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Makhluk yang ada di darat, di dasar lautan, yang ada di udara ataupun makhluk yang ada di langit, tidak terlepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah amat sangat mudah untuk mengurus hajat makhluknya dalam semesta ini. Dan Allah amat sangat mudah untuk memberikan nikmat dan rizkinya kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini tanpa melihat siapapun makhluknya, baik yang taat pada Allah ataupun yang ingkar pada Allah. Allah memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Namun yang membedakan nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini hanya 1% dan dibagi kepada miliaran makhluknya, baik makhluk yang gaib dan juga makhluk yang nyata. Dan rahmat Allah Allah berikan 99 kepada satu makhluknya, pada hambanya, penghuni surga nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua salah satu di antara penghuni surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya yakin dan kita yakin semua hidup ini ingin dalam keadaan bahagia, ya. Ingin senang dalam hidupnya. Hatta sampai orang yang fakir atau miskin pun ingin hidupnya senang. Apalagi orang yang kaya, apalagi yang punya jabatan dan juga mempunyai salary yang besar, salary yang tinggi setiap bulannya. Orang miskin saja ingin hidup bahagia. Orang kaya sudah jelas, ya. Namun kebahagiaan yang tadi saya sebutkan itu sifatnya adalah duniawi dan sifatnya sementara. Di antara kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin yang beriman tidak diukur dengan harta, walaupun itu salah satu dari kebahagiaan yang saya sebutkan. Diukur dari ibadah yang dilakukan seorang mukmin, bagaimana dia merasakan nikmatnya dalam beribadah. Rasulullah kalau ingin kaya mudah. Tinggal minta sama Allah, gunung Uhud menjadi emas sangat amatlah mudah. Namun Rasulullah bukan orang miskin. Beliau orang kaya tapi hidup sederhana. Kalau ingin kehidupan yang glamor dengan harta, beliau bisa. Tapi beliau mencontohkan pada umatnya untuk hidup sederhana. Dan kebahagiaan hakiki bagi seorang yang beriman adalah nanti yang memang di surga. Jelas. Itu di surga. Tapi di dunia ini, ya, kebahagiaan hakiki sebagai seorang mukmin adalah bagaimana bisa merasakan nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Bagaimana kita nikmatnya merasakan
bacaan Al-Quran kita, bagaimana kita nikmatnya merasakan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang sebenarnya di dunia bagi seorang yang beriman. Ya. Karena tolak ukur bahagia orang beriman itu bagaimana Allah ridha dengan apa yang dia kerjakan. Tolak ukur orang beriman adalah bagaimana keberkahan yang ada dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini sangat familiar ya, bahkan ya sangat masyhur di masyarakat, disebut dengan doa sapu jagat. Ya, memang simple. Hidup kita tuh ingin bahagia dunia dan akhirat, simple. Simple. Nah, Imam Ibnu Qudamah dalam menjelaskan makna ayat ini, ya, ada 2 atau 4 yang dimiliki oleh seorang mukmin dalam menjalani kehidupan ini dengan rasa bahagia. Yang pertama, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Ini pendapat beliau, bukan hadis, ya, namun pendapat beliau dan nasihat. Siapapun yang memberikan nasihat, kalau itu baik jalankan, ya, walaupun dari anak kecil sekalipun, kalau itu nasihat baik ya jalankan. Ini bukan hadis tapi nasihat dari beliau, mengutip ya dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 201. Yang pertama, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Menurut beliau 2 kebahagiaan di dunia adalah an-nadharu ila man fawqahu fil ilmi wal ibadah. Itu yang beliau ungkapkan. Yang pertama adalah selalu melihat ke atas orang yang tinggi, mohon maaf ya, orang yang giat dalam beribadah dan orang yang memiliki ilmu agama. Artinya apa? Kita boleh ngiri terhadap orang yang rajin ibadah. Kita boleh ngiri terhadap orang yang pandai membaca Al-Quran. Artinya ngiri apa? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, si fulan rajin ke masjid. Saya rumahnya di masjid, melangkah saja sulit, melangkah saja berat. Mohon maaf ya, mungkin tidak ada di sini ya, mungkin. Mohon maaf. Ya, dia ngiri, ingin berlomba-lomba supaya giat dalam beribadah. Orang yang mempunyai ilmu agama, masya Allah, bacaan Qurannya bagus. Bukan berarti untuk riya ya, bukan. Baca Qurannya fasih, tartil. Bagaimana caranya saya bisa membaca Al-Quran dengan baik seperti dia? Belajar dengan giat. Ya. Itu melihat ke atas dalam masalah ibadah dan ilmu, ya. Dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran juga Allah juga menyatakan laisu sawa min ahli kita ummatun qaimatun yatluna ana al-laili. Ya, walaupun banyak sekali kebahagiaan yang selain disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya. Tidak sama orang yang membaca Al-Qur'an dan berqiyamul lail. Artinya kita boleh ngiri orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail. Kita boleh ngiri dengan orang tersebut. Dalam arti ngiri apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, menurut Ibnu Qudamah, kebahagiaan yang ada di dunia adalah an-nadharu ila man dunahu fil mal. Selalu melihat ke bawah dalam masalah harta. Jangan terbalik, masalah harta kita ngeliat ke atas, masalah ibadah kita melihat ke bawah, terbalik. Gak akan pernah rasa bahagia dalam diri kita. Ya, dia mah wajar, kiai, ulama, wajar dia mah. Dia mah anaknya ustadz, dia mah kuliahnya di Mesir, dia mah anak pesantren, wajar kalau ibadahnya rajin. Bukan, ibadah rajin tuh tolak ukurnya bukan anak pesantren, bukan anak ulama, bukan keimanan. Ya banyak juga yang lulusan luar negeri atau syariah dari Madinah dan Mekah, ya ada juga yang pikirannya nyelain, ada juga, ada. Yang lulusan pesantren ada juga yang berbuat kriminal, ada. Ya. Melihat ke bawah dalam masalah harta. Alhamdulillah, saya bersyukur supaya punya rumah. Ya, di komplek. Coba lihat di perkampungan. Ya, sempit. Ya. Ada salah satu maestro pemain bola, ya sepak bola, Zinedine Zidane. Ya, beliau memang dari orang yang kondisi ekonomi yang sulit orang tuanya. Ya. Ingin beli sepatu susah. Ya, nggak ada uang. Ternyata ketika beliau melihat orang yang tidak punya kaki, beliau bersyukur, ya Allah saya kaya ya, punya kaki.
Walaupun sekarang ya beliau menjadi sepak bola profesional. Saya kaya punya kaki ya Allah. Walaupun gak punya sepatu tapi bisa lari, bisa nendang bola. Lihat ke bawah. Ya, sekarang jamaah sebagian besar tinggal di komplek. Coba lihat ya. Saya tinggal di Kampung Lio, asli Kampung Lio Depok. Bapak bisa melihat bagaimana di situ ada perkampungan kumuh, mohon maaf ya, mohon maaf, ada. Bapak bisa melihat kondisinya. Walaupun saya sekarang tinggal di Sawangan, tapi saya asli sana. Dari kecil saya tahu kondisi sana. Ketika saya berkunjung ke rumah orang tua, melihat ya Allah, rumahnya berdempetan, kumuh dan sebagainya. Bersyukur kita. Kita punya mobil, bersyukur ya Allah, tetangga saya punya motor. Kita punya motor, ya Allah bersyukur tetangga saya punya sepeda. Kita punya sepeda, ya Allah tetangga saya tidak punya sepeda. Yang bisa jalan bersyukur, ya Allah tetangga saya tidak bisa jalan karena lumpuh. Yang lumpuh, ya Allah bersyukur saya masih bisa beribadah. Ada tetangga saya meninggal tidak sempat bertobat. Selalu melihat ke bawah dalam masalah harta. Jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas gak akan pernah cukup. Serakah, tamak, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Menjabat 1 tahun gak puas, 2 tahun gak puas, bahkan ingin seumur hidup, menghalalkan sebagai cara. Ya. Udah punya rumah 1, ingin punya rumah 2, walaupun Islam tidak melarang kita kaya, tidak melarang. Kalau kata Abu Bakar, jadikanlah dunia itu di tangan saya, jangan jadikan di hati saya, kata beliau. Bahkan 10 sahabat yang dia mau masuk surga itu orang kaya semua. Hampir orang kecuali 1, Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf dermawan, orang kaya. Abu Bakar orang kaya. Utsman orang kaya. Ya. Tapi kekayaan mereka bukan dijadikan untuk kesombongan. Kekayaan mereka dijadikan untuk rasa syukur pada Allah, ya, dan berbagi. Jadi kalau ada jamaah yang memiliki harta berlebih, jangan lupa zakatnya dikeluarkan. Walaupun belum sampai nisabnya ada harta lebih, jangan lupa infak sedekahnya dikeluarkan. Karena dari salah satu harta kita ada hak orang lain yang Allah titipkan di harta kita. Jangan jadi orang yang pelit. Ya, walaupun belum sampai nisabnya bulan ini, bulan Ramadan, biasanya dihitung 1 tahun. Tapi kita punya kelebihan rezeki. Jangan lupa infak, sedekah. Karena di antara uang yang berlebih dalam harta kita ada hak fakir miskin di dalamnya. Yang ketiga, menurut Imam Ibnu Qudamah, kebahagiaan di akhirat adalah ya, wafil akhir hasanah atau wafil akhir hasanah, dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat. Kata beliau yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah an-nisyan al-hasanat al-madiyat. Selalu melupakan kebaikan yang sudah dikerjakan. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita pada orang lain. Jangan menyebut-nyebut amal soleh kita. Cukup ketika kita beramal soleh, cukup Allah yang Maha tahu. Dan juga saya masih terus belajar untuk bagaimana punya sifat ikhlas dalam beramal. Semua kita masih belajar. Jangan sampai kita menyebut-nyebutkan atau menyakiti perasaan penerima. Ya. Oh, ini masjid dulu saya pernah menyumbang 30 juta. Kalau nggak ada saya nggak jadi nih masjid. Jangan. Ya. Lupakan. Baca Quran. Walaupun memang ada istilahnya dalam pengajian itu ada mutabah wa yaumiyah. Niatnya bukan untuk riya, bukan. Niatkan untuk fastabiqul khair. Walaupun memang ada pendapat yang lain, ngapain sih amal soleh disebut-sebutkan? Walaupun ada. Jangan salah. Ya, pernah Rasulullah ya menginformasikan kepada sahabat siapa yang melaksanakan qiyamul lail hari ini, siapa yang melaksanakan yang bersedekah sebelum sholat subuh hari ini, siapa yang yang takjiah atau mengunjungi orang meninggal pada hari ini. Sahabat nggak ada yang nunjuk karena khawatir riya. Ternyata ada satu sahabat yang tunjuk tangan Abu Bakar. Artinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak masalah. Boleh amal infak sedekah disebutkan namanya dan nominalnya, boleh juga tidak, nggak apa-apa. Untuk apa? Niatkan untuk fastabiqul khairat. Ya, kalaupun ada niat riya, jauhkan dari hati kita. Buang jauh-jauh. Yang keempat, menurut Imam Ibnu Qudamah, kebahagiaan akhirat adalah az-zikr, az-dzunub al-madiyat. Selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu yang kita kerjakan. Artinya apa? Ya Allah, saya dulu pernah berbuat zalim sama tetangga saya. Ampuni saya. Ya Allah, saya pernah menyakiti tetangga saya.
Ya Allah, saya pernah begini, berbuat maksiat, ya Allah. Ketika kita selalu mengingat dosa, kita akan fokus dalam beribadah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam hanya satu kesalahan, makan buah khuldi, namun taubatnya di ratusan tahun. Ya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari Hawa dan saling mencari Hawa dan Adam. Ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Mohon ampun. Padahal ya hanya satu kesalahan. Kita berapa kesalahan? Ya saya introspeksi diri juga. Saya juga banyak kesalahan. Saya manusia biasa. Makanya Allah memberikan solusi ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, istighfar. Barengi dengan istighfar. Manusia enggak lepas dari salah dan dosa. Istighfar. Allah kasih solusi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika orang-orang beriman berbuat kesalahan atau maksiat pada Allah, ingat Allah, istighfar. Ya. Wa atbis sayyatal hasanat tamhuha dalam satu hadis yang sahih, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita bermaksiat pada Allah, istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Ingat Allah, Allah akan ampuni. Dan ini diantara makna kebahagiaan, kesenangan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Walaupun tadi yang saya ungkapkan di awal, di antara kebahagiaan hakiki seorang mukmin dunia ini adalah bagaimana bisa merasakan nikmatnya beribadah pada Allah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Bisa bersujud dan punya rasa menyesal kalau tertinggal dalam beramal soleh. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja khutbah yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini ya Allah terima. Tilawah Quran kita Allah terima, infak kita, sedekah kita, zakat kita Allah terima dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu walladzina muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa tadhkiril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.